Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Lucia Evi, kelas PBSI Asore semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yaitu mata kuliah Linguistik Historis Komprehensif yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Adisti Priyumi Wulandari, Magister Pendidikan. Jadi di sini saya akan menganalisis bahasa Dayak Bikidoh daerah Sanggau. Jadi, linguistik historis adalah disebut juga linguistik historis komprehensif, adalah cabang linguistik yang mengkaji perkembangan dan perbandingan antara bahasa-bahasa. Bidang ini kadang disebut linguistik diakronis sebagai lawan dari linguistik dikornis yang mengkaji bahasa pada suatu waktu tertentu. Jadi metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah saya menggunakan metode leksikostatik, adalah suatu metode perbandingan bahasa yang mempergunakan perbendaharaan kata-kata dasar universal sebagai objek analisisnya. Asal-usul Dayak Bikidoh. Rumpun bahasa Dayak Sanggau. Bahasa Sanggau dimasukkan dalam rumpun bahasa Dayak Darat. Bahasa Sanggau adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu, Valencia, yang ditutur di Kalimantan. Persebaran bahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah Dayak Bikidoh adalah daerah pemakaian bahasa Bikidoh Sanggau ini cukup luas persebarannya, yaitu meliputi ada 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Tayan Hulu, Beliau, Parindu, Sekayam, Balai, Kembayan, Jangkang, Bonti, Toba, Noyan, Muko, Beduai, dan juga Entikong. Itu adalah 15 rumpun bahasa Dayak Bikidoh yang digunakan di daerah Sanggau. Berikutnya yaitu data kata sifat dan kata benda. Yang pertama yaitu ada dapu dalam bahasa Dayak Bikidoh daerah Sanggau, yaitu pelaboh. Yang kedua cermin, dasar Dayaknya kaca. Yang ketiga cawan. Yang keempatnya air dalam bahasa Bikidohnya ping. Dan yang kelima gaun dalam bahasa Bikidohnya boju. Yang keenam telur dalam bahasa Dayak Bikidoh turo. Yang ketujuh mencuci dalam bahasa Dayaknya beboso. Yang kedelapan jendela dalam bahasa Dayak Bikidoh telinggu. Yang kesembilan sapu dalam bahasa Bikidohnya penyopu. Dan yang terakhir yaitu handuk dalam bahasa Dayak Bikidohnya anok. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bahasa Bikidohnya ode, dalam bahasa Indonesianya adik. Dalam bahasa Bikidohnya opa, dalam bahasa Indonesianya ayah. Dalam bahasa Indonesianya onya, dalam bahasa Indonesianya orang. Dalam bahasa Bikidohnya mobil, dalam bahasa Indonesianya mobil. Dan yang kelima, dalam bahasa Indonesianya matahari, dalam bahasa Bikidohnya motif onu. Dan yang keenam, dalam bahasa Indonesianya kucing, dalam bahasa Bikidohnya uce. Dalam bahasa Indonesianya kami, dalam bahasa Bikidohnya ome. Dalam bahasa Indonesianya mereka, dalam bahasa Bikidohnya onya. Dalam bahasa Indonesianya uma, dalam bahasa Indonesianya mama. Dan yang selanjutnya yaitu ada pasangan bahasa yang memiliki konvergensi fonemis, pasangan yang mirip secara fonetis, yaitu ada jarum, rok, dan juga ada pasangan yang berbeda satu fonem, telur, telu, mata, mato, panjang, panjang, kamis, kames, jumat, jamat. C. Kongres atau kata kerabat. K. Jumlah kosakata kerabat. G. Jumlah plus yang diperhitungkan, yaitu jadi hasil perhitungan kekerabatan yang dihitung dalam rumusan berikut yaitu C sama dengan K
K per G dikali 100%. Jadi C-nya ini sama dengan kata kerabat, sedangkan K jumlah kosakata kerabat, lalu G jumlah gloss yang diperhitungkan. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,24%. Nah, jadi jika tadi kita telah mempelajari dan melihat hasil persentase kekerabatan, maka selanjutnya kita akan melihat hasil angka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang mungkin saja tepat. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu W sama dengan log dikali C per 2 log dikali R. Nah, di sini W sama dengan waktu pisah dalam ribuan tahun yang lalu, dan R-nya sama dengan resensi atau persentase konsisten dalam 1000 tahun, dan C sama dengan persentase kekerabat. Log sama dengan logaritma menggunakan tabel logaritma. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya, yaitu 400 tahun yang lalu. Setelah kita melihat hasil perhitungan jangka waktu kesalahan menetapkan, maka jangka waktu pisah dapat diperoleh setelah kita melihat hasil persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa. C sama dengan K per G dikali 100%. Jadi dapat kita hasilnya yaitu 0,42%. Jadi bahasa yang saya gunakan sehari-hari di rumah dengan keluarga saya adalah menggunakan bahasa Dayak Bekidoh.